MWC Eko Margomulyo mengucapkan selamat dari Santri Nasional tahun 2025 mengawal kemerdekaan Indonesia menuju peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian se-Nusantara, malam hari ini malam menjelang pagi saged pinangke Abah Budi Harjono yang habis melaksanakan kegiatan dakwah di dua Ngerau Kedung Tuban dan Ngerau Bojonegoro. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kepareng kula ngangsu kawruh berkaitan dengan momentum Hari Santri ini, Bah. Menggah panjenengan santri niku janjane sinten dan pripun, Bah? Kepareng nyuwun pencerahanipun. Ya, secara historis ya, kan sesuatu punya asal usul ya. Jadi santri lebih bermula dari cantrik yang pada era dulu kita kenal dari sanggar ya. Dari sanggar berubah langgar, dari cantrik berubah santri ya. Tapi ada juga jarwo dosok santuin santri yang punya tiga karakter ya. Santri itu tiga ya, insan yang punya tiga ciri khas. Pertama ilmu, yang kedua akhlak, dan yang ketiga ya tentu tidak asing bagi kita takziman wa takriman kepada masyayikh atau guru gitu kan. Lah dari situ kita paling tidak punya acuan dari Dr. Nurholis Majid yang meneliti bahwa pendidikan asli Nusantara pesantren. Cikal bakal pendidikan yang ada di Indonesia Itu pesantren. Nah, dari sanalah pesantren yang tidak terpisah dengan masyarakat. Nah, maka dikenal pesantren-pesantren itu yang disebut bukan namanya tapi wilayahnya. Lirboyo, Tebuireng, Ploso, Sarang, Sidogiri, Lasem, Walali, Wasabi Ajmain. lah seperti itu. Jadi ini ya penting ditunjukkan ke masyarakat dalam kaitan acuan karakter yang lebih pas itu pesantren. Jadi edukasi tentang santri, edukasi tentang pesantren. Ini terus berarti Bang. Iya. Kan senyatanya banyak masyarakat yang masih belum paham, bahkan mungkin masih mengesampingkan, bahkan memandang sebelah mata santri dan pondok pesantren. Iya, karena parameternya yang menjadikan rancu bahwa kalau pendidikan itu mengacu ke metodologi barat ya mungkin memandang sebelah mata, tetapi kalau sisi education itu mengarah kepada morality dan akhlak, maka kita yang harus menjadi sentral kebudayaan dan pendidikan gitu. Jadi para santri tidak boleh rendah diri. Kalau rendah hati ya. Tapi kalau rendah diri atau inferiority complex itu tidak boleh. Kita harus merasa sebagai superiority complex, dari PD ngono lah gampangnya ngono. Iya. Karena parameternya adalah ketika barat kehilangan moral dan kemudian liberal dan kemudian hedonis. Lah di situ apa kita maju akan mengarah ke ultimate goal itu kan tidak. Tetapi kita punya akar kebudayaan yang harus kita jaga baik-baik. Gitu, Gus. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pak,
Hmm. Sejauh mana peran santri, peran pesantren dalam perkembangan peradaban Nusantara, perkembangan peradaban Indonesia ini? Lo kan sudah diteliti oleh Martin van Brusen yang dulu kintil sama Gus Dur itu. Jadi Martin van Brusen menyatakan pesantren itu powernya seperti negara dalam negara. Artinya sambungan batin antar pesantren itu begitu kuat sehingga ada event-event besar misalnya itu bukan kita minta sama pemerintah tapi atas kemandirian ikatan batin itu ya tergelar, dan disitulah ada power of love dari pesantren walau sebagai subkultur yang punya karakter sendiri, sehingga kalau orang memberikan framing negatif kepada pesantren ya salah sasaran, karena pesantren punya subkultur yang seperti itu. Seandainya toh beda sama parameter mereka ya walana maluna walakum malukum, Atau memang ya parameter mereka aja yang terbalik gitu? makanya mereka harus memahami dulu akar peradabannya. Nah, Martin van Brusen memberikan satu tambahan, kalau pesantren powernya itu seperti negara dalam negara, cuman pesantren tidak merongrong negara. Tetap setia pada negara, menjadi benteng Yes, dalam alright. keberlangsungan negara kesatuan Iya, Republik Indonesia. sampai-sampai ada ungkapan NKRI harga mati, itu keluar dari nafas pesantren. Apa artinya? Yo dinamika di dalam negara mau ada gesekan dikit-dikit bolehlah, tetapi jangan sampai membuyarkan negara. Konsensus yang ada negara kesatuan Republik Indonesia ini berarti founding father dulu itu sudah mengedukasi para santri untuk tetap setia pada NKRI. Iya. Dan itu terus nyata istiqomah ila hadzal yaum wa ila Yaumil yaumil Qiyamah. Iya, karena kurikulum pesantren kan kurikulum yang pancet. Tidak berubah-ubah seperti Departemen Pendidikan kan udah. Akhirnya karena kurikulumnya terus berubah menjadikan bias. tidak menjadi anak-anak kita. Justru pesantren lah yang dari pola subkultur itu lahir pemimpin-pemimpin bangsa sejak awal, mulai dari Ki Hajar Dewantara dan seterusnya itu, bahkan sebelumnya juga seperti Ronggo Warsito, dari Hasan Besari gitu kan. Ya seperti itu sampai sekarang, dan itu akan abadi ya. Jadi yang saya titik tekankan adalah pesantren yang peranannya dipandang Martin sebagai bernegara dalam negara, cuman pesantren membela negara gitu. Kalau toh di akhir-akhir ini banyak orang yang berpandangan negatif, bahkan berusaha untuk menjatuhkan pesantren. Ini nek cara pandangan panjenengan, sebenarnya mau mereka itu apa sih, Bang? Ya mereka ya hanya karena ada semacam arus sejarah yang mau diputar balikkan gitu. Sehingga framing itu akan menggiring disintegrasi, dan disintegrasi yang akan memperlemah power yang sudah dimiliki ya. Itu kan taktik Belanda penjajah itu, divide et impera, endingnya itu nanti kalau pecah dan tarung sendiri, nah lemah mereka punya peluang untuk masuk. Makaru nih berarti ada indikasi makar itu sebenarnya by design yang dilakukan oleh mereka. Iya, tetapi kan santri juga mengenal wa makarullah. Makarullah wallahu khairul Makirin. Jadi secara ikhtiar mungkin kita juga ya tetap sebagaimana dan fatwa para ulama setia dan menjadi garda terdepan dalam membela NKRI, tapi di sisi lain juga tawakal Allahnya tetap dikedepankan.
Ya kalau saya ambil kuncinya adalah sudah berapa kali kita ini dirongrong, tetapi atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan yang luhur, maka setelah itu ada redaksi Pancasila yang di dalam preambul yang mustahil dirubah. Dan sampai saat ini tetap istiqomah Iya, menjadi dasar falsafah bangsa Indonesia. semakin ada ujian semakin kuat. Ya cirinya begitu. Lagi biar ngerokok loh Ki. Los. Ya, semakin ujian besar ya semakin tambah kuat kita. Dan itu terbukti berulang kali kita menghadapi ujian. Dan pola-pola sebagian orang mengatakan pola-pola yang terjadi saat ini, beberapa orang-orang terdahulu itu ada satu kemiripan dengan apa yang pernah dilakukan oleh PKI era itu. Ya, Panjangnya berbeda. ada rotasi historis sehingga kita tidak pangkling. Bahkan ada asumsi untuk balas dendam. Nah di situ kita melihat tidak selayaknya kita dibalas dendami karena kita juga bisa saja dalam sejarah menjadi korban. Dan banyak para kiai dan santri saat itu juga yang menjadi korban juga. Iya, dan itu tidak boleh dilanjutkan karena di satu sisi kiai yang tidak tercatat adalah sejauh mana pembantaian itu seandainya kita mengenang 65. Kiai juga banyak melindungi masyarakat kok, dan itu tak ada risetnya. Dong gelindot nok langgar, nok masjid, nok pesantren, itu kon kerja hanya untuk dilindungi supaya tidak memperoleh tragedi itu. Dan ini tak ada yang meneliti, dan bagaimana menelitinya? Kalau korban mungkin bisa, tapi kalau ini menolong para korban ya kiai yang punya institusi itu digelindoti tidak ada yang meneliti. Pokoknya ya itu sudah didiskusikan seru dan yang sudah-sudahlah. Kembali Pak ke momen dari santri. Bahwasanya tidak akan muncul 10 November, tidak akan pernah pecah 10 November kalau tidak ada 22 Oktober. Jadi bagaimana? Tidak ada 22 Oktober seandainya tidak ada 10 November. Ngono diwale. Berarti 22 Oktober dulu toh nggih. Baru nanti 10 November. Akarnya 10 November bahwa produk dari resolusi jihad itu kan melahirkan 10 November yang mana banyak santri keluar, arek Surabaya keluar, kemudian ya Banser keluar, banyak yang meninggal, banyak yang menjadi korban. Maka belakangan sejarah melahirkan apresiasi, kemudian santri dikasih hari santri. Karena saat itu pasukan Inggris yang dipelopori oleh Jenderal Malabi itu menyaksikan lautan manusia yang bergelombang dan tak habis-habis. Padahal itu hanya menyongsong kematian. Dan ditulis oleh ahli sejarah, andai Surabaya tak ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka Belanda bisa menjajah ulang Indonesia. Karena Inggris diboncengi Belanda yang tak terima atas kemerdekaan 45 dibalik keruntuhan Jepang yang kalah dengan sekutu. Nah gitu. Jadi ketika meledak 10 November orang bertanya-tanya berarti gini, kenapa kok bisa muncul 10 November kan gitu. Oh, diteliti siapa, padahal pada saat terjadinya 10 November, saat gugurnya Jenderal Malabi, itu tidak ada peran dari TNI. Terbunuhnya Malabi. Ya ada, tetapi util-util lah. Polisi dan tentara masih util-util. Termasuk yang merobek bendera orennya Belanda itu kan juga bukan dari kalangan tentara saat itu. Bukan. Dari kalangan sana. Baru kemudian kenapa, siapa dan bagaimana dikaji sejarah, baru di kemudian hari muncullah 22 Oktober itu. Iya, dan itu
surprise bagi kalangan pesantren ya, yang telah dididik oleh Mbah Hasyim Asy'ari melalui NU. Itu kan wacana luhur yang dimiliki adalah membangun ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Sesama pemeluk agama jangan sampai bentrok. Kemudian beda agama tapi satu negara, jangan bentrok. Dan beda bangsa dan negara tetapi kita senasab semanusia, ukhuwah basyariyah. Mungkin bisa diceritakan, Mbah, sejauh mana peran santri, peran kiai atas tercetusnya 10 November yang diawali 22 Oktober itu, Mbah, saat itu. Peranan panjenengan. Lah, kiai sejak dulu menjadi bukti, bahkan akhirnya ini Profesor Nakamura yang barusan kunjungan ke Indonesia, yang kunjungan ke Indonesia kemarin itu kan yang riset jujune Indonesia itu ada kiai-kiai. Gitu. Kiai tidak hanya sebatas soal pendidikan, tetapi berperan besar di dalam masyarakat. Cuman yang disorot oleh Nakamura adalah generasi muda. Andai tak ada kiai-kiai maka 50 juta pemuda di Indonesia bisa rusak. Dan 40.000 pesantren menampung setiap angkatan 25 juta. Yang di luar 25 juta mestinya dimong oleh ormas-ormas. Kalau nanti yang jebolan pesantren yang telah digojlok itu bagus dan yang di luar juga terpola oleh peranan ormas-ormas itu, maka akan menjadi kabul itu doa Mbah Maimun Zubair. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Seperti itu. Jadi tidak perlu rendah diri. Rendah diri ya. Nak rendah hati. Tanding itu. Ya, maka saya sering bilang kalau orang canggih secara teknologi mereka yang dari barat, tetapi kalau canggih secara peradaban dan kebudayaan, dunia harus ke sini. Belajar tentang budaya. Iya. Belajar tentang peradaban. Yang secara beragam tapi rukun. Dan disitulah bangunan yang juga ditiru oleh Obama pada masa memimpin Amerika 2 periode itu. Dia bilang terang-terangan, saya memakai pola Bhinneka Tunggal Ika yang saya pahami sejak 4 tahun saya sekolah di Indonesia gitu. Kita punya modal besar dan terbukti di lintasan sejarah. Bagaimana beda suku, beda bahasa, beda agama, beda budaya, beda pulau. Tetapi kok menyatu lah, memang dipahami dalam sejarah Pancasila sebagai roh pemersatunya. Itu. Sehingga kita tetap utuh sampai sekarang. Ya walau ya ono kabar-kabar negara urung beres, iya. Kekurangan ada. Iya, dibenahi. Wong yang menempati bukan kita aja kok. Nanti generasi anak-anak cucu kita. Cuman kita harus memberikan jalan yang bagus sebagaimana kita telah dibangunkan jalan para salafus sholeh dan kita tinggal ngambah sebenarnya. Jangan justru merusak citra mereka. Kita tinggal ngambah jalur lintas yang telah dibukakan oleh para salafus sholeh itu. Kita tinggal menikmati, patutnya merawat dan menjaga. Nah, terus kita juga membangun jalan yang sama terhadap anak-anak generasi bangsa dan generasi kita. Gitu. Patutnya mestinya kita, bahasa kerennya, bersyukur. Nah, dengan cara menghadirkan derita mereka, kemudian kita bawa dalam kekinian supaya kita tidak cepat letih, tidak cepat lelah, cepat putus asa, gitu kan? Nah, terima kasih Bang. Abah Budi ini juga salah satu King Master of Tari Sufi. Ya. Nanti akan kita bahas tentang korelasi Tari Sufi, santri dan ya kemanusiaan, kebangsaan dan kemanusiaan. Yuk
tari sufinya dulu. Iya, kita selingi tari sufi ya Rasulullah. على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Terima kasih. Demikian tadi penampilan tari sufi Aswan dari Abah Budi Arjono. Lanjut Bah, tadi sedikit saya singgung korelasi antara santri, tari sufi dalam peradaban dunia, peradaban manusia. Mungkin panjenengan terus dulu. Kredo tari sufi itu kan dari Syekh Maulana Jalaluddin Rumi itu cinta. Cinta sebagai esensi dari ajaran Islam. Bahkan semacam Taufik Ismail dalam lagu Bimbo itu, kenapa dia menyebut Nabi itu sebagai cinta, karena tak ada kata yang mampu menggambarkan sosok Rasulullah kecuali cinta. Mulajur cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya swarga itu. Jadi dari sanalah Syekh Rumi memberikan satu statement, kalau boleh dilacak dari Ibnu Arabi, gurunya. Kalau boleh Islam itu disebut agama cinta, karena tak ada ajaran everything from Rasulullah itu kecuali proses of give. Proses of giving, memberi dan memberi, mulai dari menyingkirkan duri dari jalan sampai afdhalu zikri la ilaha illallah. Bisa dicek, semua adalah proses memberi dan memberi. Dari situlah Islam dipandang oleh dunia melalui kajian cinta itu tadi lebih bisa diterima, ya gitu. Lah terus cinta turun ke mungkin kebangsaan, mungkin kesukuan, syu'uban wa qabaila la ta'arufu. Nah, sampai seandainya kita tarik ke santri, ya tidak ada lain, santri adalah agen untuk Islam itu sendiri yang menyebar di seluruh Indonesia. Dan Indonesia ini salah satu negeri yang Islam itu masuknya bukan lewat ekspansi perang sebagaimana di Cordova di Spanyol, tetapi melalui akulturasi budaya yang ini datang, ini menyambut, ada titik temu yang disebut proses asimilasi. Disitulah kita akan tahu dunia
memandang Islam di Indonesia tidak ada unsur dendam, tidak ada, tetapi justru lirilir tanduri wasumilir tak ijoroyo tak senggoh temanten anyar ini artinya pelaminan peradaban antara Islam dan wisdom lokal bisa didampingkan atas peranan jenius lokal. Kecerdasan, Ya, kecerdasan situasional juga. Dan itu yang disebut hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, yang terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, disitulah kita punya kekayaan mozaik yang kalau boleh saya bilang dunia harus meniru Indonesia. Sangat tepat ketika panjenengan merumuskan bahwa Islam adalah agama cinta. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam ritual ibadah kita 1 kali 24 jam 17 kali Bismillahirrohmanirrohim. Yes. Cinta kan? Iya, cinta. Bahkan dalam sebuah daun juga disampaikan bahwasanya segala sesuatu yang layu tadau bismillahirrohmanirrohim bahwa aktorun bahwa ajdamun Aktok ya. akto segala sesuatu yang tidak didasari cinta kan berarti kan ketemu. Iya. Maka ajdam maka akto terputus, hilang berkahnya Dari rahmat Allah. Kemudian kalau boleh kita sitir atas hadis qudsi, hai anak Adam, aku di bumi dikenal melalui cinta, dan cinta berbagi pada setiap hati. Dan keindahan cinta di bumi itu wujudnya seni. Nah, dari sanalah kita mengenal Tuhan harus melalui cinta. Aku di bumi dikenal melalui cinta. Maka Nabi sebagai rahmat ya, tanda petik lil alamin itu ya. Itu kalau kita cek banyak hadisnya. Irhamu man fil ar. Sama. Terus ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang penuh cinta akan dicintai yang maha cinta. Terus ada lagi ahabunas ilallahi azza wa jalla ya anfa'uhum linnas. Ono meneh sing pendek khairunas anfa'uhum linnas. Nah, penggawean ya ahabul a'mal ilallahi azza wa jalla sururan yadkhuluhu ala muslim. Semuanya mengarah kepada cinta. Ya, itu bukti. Nah, Islam di mana-mana ketika dominan gitu ya, memberikan satu bentuk pengamanan kepada minoritas karena atas dasar cinta lagi gitu. Nah, atas dasar yang maha kasih. Kalau saudara kita sebelah misi dakwahnya dengan kasih, kita juga tidak kalah. Iya. Karena 1 kali 24 jam 17 rakaat itu yang didengung-dengungkan ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman itu cinta yang meluas dan Ar-Rahim itu cinta yang mendalam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau di Indonesia itu sudah bukan lagi apa ya orientasi kata-kata, tapi sudah melebur ke kebudayaan. Sebenarnya kepengen panjang lebar, ini tadi ada satu insiden kecil di tengah hutan kehabisan BBM. Ya asik saja. Dan terima kasih atas pertolongannya dan kita bisa live streaming ini. Insya Allah di lain waktu. Sebenarnya mau berpanjang-panjang ini, namun saya sudah tidak tega saudara-saudara. Dan saya berharap channel ini menjadi sarana dakwah untuk kita semua, untuk menebar cinta itu tadi. Mulai diri kita, kampung kita, terus melebar wilayah-wilayah yang sejauh mana kita mampu gitu. Siap.
Ya, selamat untuk Semoga Gus. bisa kepanggil Maulid, Bang. Ya, Terima amin, kasih atas amin. waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa membangkitkan keberkahan cinta pada kami yang ada di Iya. Margomulyo, yang ada di MWCNO ini, wabil khusus warga masyarakat Margomulyo secara umum. Iya, salam semua pengurus MWCNU di seluruh Siap. Margomulyo ya. Saya selalu delusap-delusup di kampung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. selamat. Semangat, ajib, Allahumma sugih, dan I love you. MWCNU Margomulyo, Berkah luar biasa.